Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena beruntung memiliki 3 hal. Saya selalu membuka sharing Dhamma dengan kata-kata itu. Masih ingat yang pertama apa? Harus bahagia karena terlahir di alam manusia. Kita semua berada di alam manusia nih ya. Luar biasa. Beruntungnya kita luar biasa. Yang kedua, kita jangan lupa bahagia karena memiliki yang kedua adalah dalam perjalanan hidup ini kita ketemu Dhamma. Luar biasa. Gak gampang ketemu Dhamma. Dibutuhkan karma baik yang besar untuk akhirnya dalam kehidupan ini kita ketemu Dhamma. Aduh, beruntungnya saya. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena beruntung masih hidup. Ya. Beberapa umat aktif dalam melayani kematian, gitu ya. Pak Pandita. Tapi yang didoain tuh kita belum loh. Tapi suatu ketika pasti kita akan mati. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita bersyukur dan mulai mikir enaknya gimana ya kehidupan ini dijalani. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini tanggal berapa? 16 Maret ya. Hari yang berada dalam masa yang sangat indah karena kebetulan para saudara-saudara kita umat muslim sedang berada dalam satu bulan yang suci disebutnya, yaitu bulan Ramadan. Wena yang agak sifatnya ilmuwan cari itu Ramadan kok disebut suci, kenapa ya? Ada yang tanya? Ada yang tahu? Ayo. Apa? Bukan. Itu kan ya benar, tapi itu kan kata-katanya Pak Eko ya. Kalau menurut ini Google search, Ramadan itu adalah masa di mana di situ apa ya? Ramadan itu punya arti pembakaran, membakar, menghabiskan, memadamkan apa? Kotoran batin. Jadi bagus sekali ya, maknanya tuh ternyata itu pembakaran. Jadi sama dengan ajaran Buddha bahwa kalau kita mau bahagia, kita harus memadamkan nafsu, kotoran batin. Jadi Pak Eko Pandita kita itu benar ya dengan kata-katanya sendiri. 100 untuk regu A gitu ya. Nah, kalau kita mikir bahwa kita ini beruntung sekali, karena apa? Karena kebetulan ajarannya Sang Buddha itu lebih mengerucutkan kita untuk membakar kotoran batin ini bukan cuma selama 1 bulan. Benar ya? Kalau Buddha, guru agung kita, itu mengatakan bahwa ada kotoran batin di pikiran itu kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Benar enggak sih? Pengalaman kita benar enggak sih? Ya tuh, kita kan selalu bukan cuma kasus kalau bulan ulang tahun saya enggak banyak pemikiran yang LDM. Kan enggak toh? Ya mau Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Ternyata banyak sekali kotoran batin yang twing metungul. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita kegulung di dalam kotoran batin itu, sehingga apa yang tadinya di dalam batin pikiran terungkap dalam ucapan, terungkap dalam fisik, perbuatan fisik. Benar nggak sih? Dan itu terjadi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi kalau dipikir ajaran Sang Buddha ini berat apa enggak sih?
Berat banget loh. Bener gak sih? Ayo. Gak cuman 1 bulan loh. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Kotoran batin ternyata terus diproduksi. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita kebakar oleh nafsu kemarahan, nafsu kebencian, nafsu mau, nafsu gengsi, nafsu mau ini mau itu. Jadi ternyata memang benar bahwa dhamma itu kita bisa ketemu itu amat sangat luar biasa. Pada Maga Puja yang lalu, Ibu Bapak mendapat buku berjudul apa? Buku Perlindungan, ya. Di situ sungguh menarik bahwa ada 1 dari 24 khotbah yang dipakai untuk perlindungan umat Buddha. Itu ada 1 pasamuan agung, ya, di mana para dewa, naga, yaka, segala macam kumpul untuk melihat pasamuan agung ini. Para yaka itu ada yang mengikuti ajaran Buddha, ada yang enggak mau mengikuti. Apa sebabnya? Karena kalau kita lihat itu Adi kelihatannya juga tercerahkan dengan adanya level-level alam yaka, ya. Jadi kalau ketemu Sang Buddha itu ada yang namaskara 1, ada yang anjali 2, ada yang mengucapkan Wani Anggawati dari klan Klaten 3, ada yang nggak ngapa-ngapain duduk 4. Jadi ada 4 kelompok yang sifatnya waktu ketemu atau sikapnya waktu ketemu dengan the Buddha itu baktinya, keyakinannya berbeda. Nah sekarang kenapa? Kok ada yang mengikutinya luar biasa, baktinya luar biasa, ada yang nggak mau ngikutin ajaran Buddha. Menarik sekali Sang Buddha mengatakan ajaran Buddha itu membersihkan, itu mengendalikan diri, itu perjuangan. Kalau tadi kita dengarkan, yang berberkah, yang mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Benar ya? Tadi kita dengarkan ya, oleh diri sendiri. Jadi bisa dibayangkan bahwa ajaran Buddha ini penuh dengan semangat juang, penuh dengan kesulitan yang harus ditaklukkan. Karena mengalahkan diri sendiri, perang melawan nafsu, memadamkan apa yang membakar, itu nggak gampang. Dan itu dilakukan oleh diri sendiri. Nggak bisa nunut. Bener nggak sih? Banyak ajaran lain yang mengatakan kamu nggak usah ngapa-ngapa, aku aja yang berjuang, nanti kamu akan terselamatkan. Ada nggak ajaran seperti itu? Ada. Ada yang mengatakan ya nanti ada acara ritual begini-begini, maka semuanya kemudian kotoran batin lenyap. Ada enggak? Ada. Ada yang mengatakan dengan kurban ya, maka kotoran batin akan dilenyapkan. Ada. Jadi banyak sekali cara-cara di mana ajaran itu menunjukkan jalan menuju akhirnya duka. Tapi Sang Buddha mengatakan oleh diri sendiri. Wegah apa enggak? Wegah. Benar gak sih? Kalau kita bisa milih, wegah apa enggak? Wegah. Nunut aja penak kok. Kok aku harus berjuang kesulitan? Mbok sudah. Kamu lapar, aku yang makan. Nanti kamu akan kenyang. Tapi nyatanya kan bukan demikian. Kalau saya sakit ya saya harus minum obat. Kan enggak bisa. Ya. Pio ngomong, bulan ini kan sakit, enggak apa-apa. Nanti saya minum obat. Nanti kan sembuh. Enggak bisa. Bulan ini lapar, jangan takut.
nanti saya makan. Nanti kan bulan ini kan sudah kenyang. Nyatanya nggak bisa. Oleh sebab itu jangan heran kalau ajaran Buddha, Dhamma, itu nggak banyak yang mau berjuang. Jangan heran kalau status, kalau dihitung penganut agama Buddha itu tidak banyak, minoritas, betul? Tapi jangan salah, agama Buddha bukan ajaran Buddha. Ibu bapak saudara-saudara, saya dan Wena ini lagi banyak belajar tentang bagaimana penemuan-penemuan sains, ilmu itu mengarah pada perbandingan dengan ajaran Buddha. Di sini ada guru fisika ya. Quantum physics itu apa sih? Ngomong orang ngerti ini supaya aku ya seneng ya. Fisika kuantum ini sekarang itu dikonflikkan, dikontraskan dengan ajarannya ilmunya Newton. Dan dikatakan sekarang ini ilmunya Newton itu enggak cukup. Maka muncul lagi quantum physics. Yang menarik adalah bahwa ajaran kata-kata penjelasan Buddha itu masuk di dalam teori quantum physics. Wah, saya rada bangga ya. Saya tapi tidak mudeng quantum physics. Tapi saya bangga karena luar biasa ya. Bahwa dalam spiritual pencerahan Sang Buddha itu rahasia alam semesta kepegang. Hal lain yang saya dan Wena sedang banyak belajar adalah pengalaman-pengalaman yang dicatat dan direkam di dalam riset-riset Universitas Virginia, Amerika. Jadi ada ribuan kasus tentang reinkarnasi yang masih aneh di dunia barat. Tetapi yang juga sangat menarik adalah bahwa pengalaman-pengalaman reinkarnasi satu hal, ada pengalaman-pengalaman near death experience, jadi pengalaman mati suri. Ada yang pernah dengar itu. Kelihatannya mati, tapi ternyata nggak jadi mati, gitu ya. Dan yang menarik adalah bahwa ilmu kedokteran materi juga dijajarkan dengan ajaran Buddha dan mengalahkan ajaran kedokteran. Wih, saya kan bangga ya toh. Nggak mudeng itu bagaimana, tapi saya bangga. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa banyak keheranan para dokter materi, dokter fisik yang tidak bisa menjawab satu fenomena. Misalnya saya mati, itu kan monitor, itu kan tet gitu kan. Ya. Tet itu berarti otak tidak bekerja. Jantung tidak bekerja. Metabolismenya tidak bekerja. Itu sebabnya monitor tet 0,0,0,0. Nah, salah satu kisah yang baru saya kemarin dapat, makanya hari ini masih fresh, saya bagikan pada ibu bapak saudara-saudara semua, adalah seorang yang jadi tokoh dalam ilmu riset baru ini, namanya Bruce. Ya, dia cerita bahwa pada waktu seorang ini mati itu, dia sedang berada di kantin dan waktu itu dia makan, diberitahu si dead. Kaget, ini spagetinya jebret dan banyak saus tumpah di hamnya si Bruce ini. Pada waktu itu dia pakai dasi lorek-lorek gitu. Waduh, kena merah. Tapi mau ganti ya nggak bisa karena sudah ada panggilan gawat. Jadi dia pakai jasnya rangkep tok supaya saus tomatnya nggak kelihatan.
si pasien yang mati ini sesudah berapa waktu mulai tek tek ya. Dalam satu hal ini kemudian di riset apa yang terjadi. Pada waktu kamu mati itu apa yang terjadi? Karena itu ribuan kasus, kemudian mereka membuat satu persamaan. Jadi dibikin kuesioner gitu ya. Apa saja yang sama. Sehingga akhirnya dapat 16 poin. Ada yang sebelumnya dapat 40 poin. Tapi dicocokkan gitu. Dari orang-orang yang mati suri ini semua dicocokkan. Yang menarik adalah waktu si pasien yang mati ini kemudian hidup lagi, dia ngomong sama si Bruce ini, aku tadi lihat kamu di kantin, kamu ngomong-ngomong sama si A, ngomong-ngomong ngerasanin si siapa. Dia tahu. Si Bruce ini kan kaget juga loh. Wah sini Ted mati kok, dia bisa ngerti kondisi dia sebagai dokter di kantin itu. Dan si ini, pasien ini ngomong, waktu itu kamu pakai dasi dan makan spaghetti, terus sausnya kena bajumu, terus kamu pakai. Itu luar biasa ya, itu salah satu kasus yang baru kemarin saya dengar, jadi saya bagikan. Sehingga para dokter fisik kemudian mulai tanda tanya besar. Apakah pikiran itu ada di otak? Selama itu mereka bilang bahwa pikiran itu ada di otak. Tapi kalau otak tet, bagaimana kesadaran bisa tahu tentang saus yang tumpah di baju? Cocokkan lagi dengan ajaran Buddha. Yang namanya kesadaran, yang namanya bahasa Palinya apa? Winyana katakan misalnya, atau cita atau apapun juga, ternyata tidak berada di fisik. Fisiknya tet loh ini. Tapi kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Dan semuanya kalau kasus-kasus mati suri ini dicocokkan, semuanya melaporkan hal yang sama, bahwa pada waktu itu kayaknya dia berada di luar tubuh, kemudian melihat apa yang terjadi di ruangan itu, dan kalau dia kepengen kemana, itu kekuatan pikiran membawa dia ke sana. Hebat ya. Ada yang mengatakan, tapi ini bukan orang ini, ada yang riset yang nulis, dia bisa menciptakan apa yang dia mau. Jadi kalau dia kepengen apa, toeng. Saya cocokkan dengan ajaran Buddha, ada tuh alam dewa, di mana dewa yang suka mencipta, ternyata ada. Jadi menarik sekali bagaimana kemudian ini mulai, atau begini ya, tanda tanya dan terjawab oleh ajaran Buddha. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, ada baiknya kita mulai lebih serius mempraktekkan dhamma dalam keseharian kita, mumpung kita masih ada dalam kehidupan sebagai manusia. Karena kalau kita lihat bahwa kehidupan tidak terjadi sekali, bahwa kita akan cuman pindah alam, nggak pernah mati, cuman pindah alam doang, maka muncul satu pertanyaan, apa iya kehidupan saya sesudah ini akan terjadi di alam manusia lagi? Tanda tanya loh. Belum tentu jawabannya gitu. Riset-riset yang mengatakan tentang reinkarnasi dalam hipnosis, dihipnotis gitu ya, dihipnosis, itu ada yang mengatakan saya melihat ke bawah dan aku lihat kok aku punya moncong. Loh, aku ternyata babi. Dicocokkan, ternyata kita terpontang-panting di 6 alam kehidupan besar kan. Bisa jadi manusia, bisa kemudian pindah ke alam surga, kemudian bisa turun ke neraka, bisa jadi binatang, bisa jadi peta, bisa jadi asura. Pertanyaan, kita habis ini mau kemana?
Serem ya. Ibu bapak saudara-saudara. Sekarang kita pergi ke alam psikologi. Saya sedang mempelajari satu sakit jiwa. Istilahnya gangguan psikologi dalam kepribadian. Gangguan kepribadian yang disebabkan karena ketergantungan. Dependence personality disorder. Gangguan kepribadian karena ketergantungan. Apakah itu? Ibu bapak saudara-saudara, sekarang ini sudah mulai terjadi expansion, perluasan cara kita melihat hidup. Kalau dulu kita bilang menungso urip kuwi sandang, pangan, papan gitu ya kalau orang Jawa. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal, gitu ya. Sekarang sudah enggak loh. Kebutuhan kita bukan sandang, pangan, papan doang. Ada satu lagi yaitu pendidikan, betul? Ini anak-anak yang masih sekolah. Pendidikan itu penting sekali, bukan cuma sandang, pangan, papan. Pendidikan itu sangat penting. Lalu bagaimana kita ini berproses dari oek-oek sampai nanti mati? Dulu ilmu itu mengatakan tergantung dua, yaitu nature, alam, istilahnya gawan bayi gitu, nature, dan nurture. Nurture itu asuhan. Jadi kalau kita ngomong ya asah-asuh gitu. Jadi alam sangu gawan bayi sama asah dan asuh. Ini orang tua atau guru ya. Dua itu yang menentukan kita akan jadi apa. Sekarang enggak loh. Menarik ya. Sekarang ada tiga. Yaitu apa? Nature, alam, gawan bayi. Nurture, bagaimana pendidikan, pengasuhan, asah-asuh. Dan satu lagi, reincarnation. Ini kehidupan lampau saya. Itu macam apa? Menentukan saya sekarang jadi apa? Awalnya ini. Pesangon saya, ingatan saya, dan sebagainya. Berasal dari kehidupan lampau. Dan ini banyak sekali sudah mulai dilaporkan oleh para researchers yang sangat terkenal karena ini diambil dari dunia barat. Jadi sekarang ini ada ilmuwan yang menggantikan Dr. Ian Stevenson, sekarang digantikan oleh Jim Tucker. Dia konsentrasinya mencatat kasus-kasus reinkarnasi di Amerika. Sementara Ian Stevenson mencatat ribuan kasus di negara-negara kebanyakan Asia yang kenal dengan reinkarnasi. Tapi oleh Jim Tucker ini, sekarang dia konsentrasi ke Amerika. Dan ternyata banyak kasus yang anak-anak kecil ngomongkan kehidupan lampau. Dulu kamu ini bukan mamahku. Mamahku dulu tuh matanya biru. Misalnya, dulu kamu bukan mamahku. Mamahku tuh kulitnya hitam. Aku kulitnya hitam. Sekarang kulitnya dia putih. Jadi makanya kalau lihat seperti itu, hati-hati ya, jangan menghina ya. Cino. Demben kok ya Cina loh kira-kira. Jawa. Mungkin kok demben ya Jawa loh. Ya, begitu juga dengan agama. Apa? Mungkin dulu kita agamanya ya itu. Jadi kita berproses dalam gedebak-gedebuknya samsara. Itu kalau dicocokkan, jebret ajaran Buddha masuk. Luar biasa apa enggak? Saya merasa, wah luar biasa. Sombongnya ngomong gini. Dhamma itu tidak takut dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Dhamma itu ya kebenaran.
Jadi ibu bapak, tolong kita kembangkan wawasan kita untuk lebih bisa menjadi manusia yang open minded, berpandangan luas. Tadi saya katakan dependence personality disorder, gangguan jiwa, gangguan kepribadian karena dependence. Dependence itu artinya bergantung. Apa yang terjadi? Kenapa kok sekarang banyak sekali kasus-kasus itu? Kenapa kok sekarang itu psikiater pasiennya sudah masuk ke ranah siswa SD? Banyak sekali anak-anak yang tidak beres kondisi kejiwaannya. Karena kita secara spesies kelihatannya berjuang menuju arah yang salah. Apa itu? Materi yang diagung-agungkan. Betul enggak sih? Kalau kita ketemu sama teman kita, gimana kamu sekarang? Yang dipamerkan apa? Aku direktur. Bener enggak? Bener enggak sih? Rumahku di tempat yang elit. Bener enggak sih? Mobilku Foxy. Bener enggak sih? Semuanya tuh sifatnya adalah duniawi. Bener? Jarang ya? Apa kabar? Sekarang tingkat spiritualku lumayan tuh. Jarang toh? Sekarang aku pengendalian diriku lumayan tuh. Jarang toh? Yang kita pamerkan tuh bukan pencapaian spiritual. Sementara orang-orang yang kembali dari mati suri itu kebanyakan mengubah pandangan kehidupannya. Bahwa ternyata materi itu tidak begitu penting. Makanya biasanya orang-orang yang sudah kembali dari mati suri, kondisi pikirannya ganti, gaya hidupnya ganti. Mereka enggak lagi gengsi. Aku kalau gini ini nanti dipandang tinggi oleh teman-teman. Tidak lagi dihina oleh masyarakat. Itu sudah enggak masuk hitungan. Tapi bagaimana dia semangatnya tinggi, banyak berbuat baik, senyumnya banyak, bisa bekerja dengan baik sama teman-teman dan sebagainya sehingga dia memang bisa bahagia. Dia bisa berfungsi, dia bisa banyak berkarma baik ria. Dibandingkan dengan, tolong dicatat ya ini ya, kita-kita yang menganggap bahwa external factors, faktor-faktor eksternal yang sifatnya adalah keduniawian, yang sifatnya materi, ini diunggah sehingga kita sangat menganggap ini penting. Berapa banyak kita sebagai orang tua yang memanjakan anak? Banyak loh. Berapa banyak kita sebagai orang tua yang membuat anak jangan sampai rekoso seperti aku. Aku dulu itu belajar ndak bisa full karena harus bantu cuci baju, harus bantu nyapu, ngepel dan sebagainya. Berapa banyak dari kita yang ngomongnya, nak kamu belajar aja, nggak usah ngeributin dengan urusan rumah. Nanti ibu yang akan bereskan. Beda sekali dengan keluarganya Wena. Keluarganya Wena itu karena totok ya, Chinese totok itu masih kerja itu masih di nomor 0 kan, nomor 1 masih ada lagi. Jadi kalau Wena dulu tuh banyak belajar, sementara mamahnya bikin baju-baju anak-anak itu masih harus dilempit, harus di benangnya dipotongi, harus dijahit kancingnya, harus di ya. Wena ini kalau noto hem gitu enggak usah diukur, mesti pas 16 cm gitu ya, semuanya 16 cm. Lalu kalau dia baca terlalu banyak untuk besok ulangan, sementara banyak yang harus dilipat, harus dipasangi kancing, harus dibersihkan benang-benangnya, mamanya kan ngomong, "Mangano buku kono." Betul? Wes kono mangano buku. Kenapa?
ikut kerja. Nggak modal, hanya belajar toh nggak modal. Tapi kalau kita karena kondisi ekonomi kita membaik, karena kita sayang sama anak, anak jangan sampai ikut menderita. Akibatnya apa? Anak tidak bisa apa-apa. Tidak punya keterampilan hidup, tidak punya daya juang, tidak punya daya tahan. Angel sithik sudah mau mati. Kenapa? Tidak terlatih untuk rekoso. Jangan heran kalau The Buddha memulai toeng pencerahan sempurna mengajarkan 4 kebenaran mulia tentang dukkha, bukan tentang sukha, bukan tentang dukkha. Karena dukkha ini harus kita pahami dengan baik sehingga kita tuh berkawan dengan dukkha, merangkul dukkha untuk kemudian melewati dukkha, dan kita menjadi kokoh karena paham dukkha. Tapi kalau kita enggak hati-hati, maka anak-anak kita manjakan, kita fasilitasi sampai anak-anak itu ngertinya cuma diri sendiri. Bener enggak? Mboke pontang-panting, bapak kepontang-panting, emangnya gua pikirin aku cuma belajar buku. Pertanyaan, mau dibawa kemana anak-anak ini? Kalau anak-anak itu tidak diajari menderita, tidak diajari teknik menguasai bagaimana membakar penderitaan itu, supaya kita bisa keluar dari situ menjadi pemenang dan menjadi kuat, kokoh, tangguh, perkasa, maka percuma kita sebagai orang tua. Karena anak-anak kita akan punya dependence personality disorder, gangguan kepribadian karena semuanya bergantung. Tali sepatu, kayak pembantu saya 5, tali sepatu 1. Saya nggak ngerti bahwa sepatu itu harus ditaleni, saya nggak tahu. Mungkin nggak terjadi. Mungkin, duitku banyak kok. Buka pintu mobil, nggak tahu. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat sudah dibukakan. Dia nggak tahu bahwa ransel itu berat, nggak tahu. Kenapa? Karena semua sudah ribut dibawakan ranselnya. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Makanya harusnya hidup di rumahnya keluarganya Bu Wena. Mangano buku. Ayo dikirim sih. Pakai gombal-gombal, tambal-tambal itu bawa. Saya ikut bawa itu. Tawa nawarkan barang-barang di toko-toko, merasakan ditolak, merasakan tawar-menawar, merasakan kita nagih, dimaki-maki. Pernah. Dan itu membuat kita terbaja. Ngerti gak sih? Maka kasus-kasus yang saya sedang, ini kita ini mau kemana ya? Anak-anak dimanjakan kayak gitu. Kalau misalnya anak saya tengkar sama anaknya mama, anak saya nendang anaknya mama, anak saya nendang. Dilapori guru, saya kan ngomong, ya biasa tuh anak. Oh, anakku nendang. Biasa. Lenjeh, drama queen, apa lagi modelnya gitu aja, lebay. Tapi kalau anak saya yang dipukul, ceritanya ganti loh, jebret. Bisa ngerti? Itu yang kita sebut sebagai ngerti nih cuman aku, narsis, egois, tidak punya keterampilan memandang kehidupan. Sementara padahal kita semua sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ajaran Buddha, kita semua saling terhubung. Kita semua saling terhubung.
dengan segala faktor universe. Apa universe? Semesta. Dengan semua faktor di semesta, kita saling terhubung. Jadi kehidupan kita tidak lebih tinggi dari kehidupan makhluk lain. Jangan sombong, aku menungso, kowe kewan, hati-hati. Kita mungkin suatu ketika jadi kewan. Kita tidak lebih tinggi dari makhluk lain, tapi kita tidak lebih rendah juga. Jadi nggak perlu minder. Bisa paham? Oleh sebab itu mumpung kita jadi manusia, begitu banyak yang bisa kita lakukan. Mari kita berjuang. Oleh diri sendiri, sesuatu karma baik dilakukan. Oleh diri sendiri, satu karma buruk dilakukan. Jadi karena kita belum suci, karena begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, mari kita terampilkan juga kemampuan untuk minta maaf dan memaafkan. Jangan sudah salah, nggak minta maaf, malah statusnya nyalah-nyalahkan, bisa nggak? Bisa. Sudah salah nggak minta maaf, malah nyalahkan. Tapi kita kalau nggak hati-hati, kita dimintain maaf pun tiada maaf bagimu. Jadi menderita sendiri. Maka mumpung kita kenal Dhamma, ajaran Buddha itu benar-benar memiliki satu cita rasa, the taste of freedom, liberation, cita rasa pembebasan. Mari kita menggunakan masa membakar kotoran batin di bulan ini plus bulan-bulan berikutnya, setahun penuh, supaya resi. Itu pun masih metungul lagi. Tapi kita tidak patah semangat. Semoga semua makhluk terus berjuang untuk memadamkan api nafsu yang membuat penderitaan pada kehidupan kita. Semoga semua makhluk saling berbuat baik sehingga tercapai pembebasan dan kebahagiaan. Semoga yang terbaik datang pada kita semua.